Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Marsukon dari Prodi S1 Teknik Informatika NIM 18051204053. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem keamanan jaringan komputer. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sistem keamanan jaringan komputer. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup atau hacker untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuan keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Jadi, sistem keamanan jaringan komputer yaitu sebuah sistem keamanan yang dibangun untuk melindungi jaringan komputer dari hal-hal yang dapat merusak jaringan komputer itu sendiri, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada jaringan pengganti yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Sifat jaringan adalah melakukan komunikasi. Kita tahu bahwa jaringan komputer itu sifatnya sangat luas dan tidak ada sistem komputer di dunia ini yang benar-benar aman. Jadi diperlukan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data-data yang ditransfer pada jaringan tersebut agar tidak digunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Setiap komunikasi dapat jatuh ke tangan orang lain dan disalahgunakan. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunanya dan menempatkan antisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Selain itu, kita pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan dan memastikan bahwa mereka menerima dan memahami rencana keamanan yang kita buat. Jika mereka tidak memahami hal tersebut, maka akan menciptakan lubang atau hole keamanan pada jaringan kita. Jadi, dalam merancang sistem jaringan komputer, kita juga harus memastikan orang atau admin yang mengelola keamanan jaringan itu sudah paham dan mengerti tentang keamanan jaringan. Jadi kalau kita menempatkan orang yang salah dalam sistem keamanan kita, nantinya akan menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membobol masuk ke dalam jaringan kita. Itu penjelasan mengenai sistem keamanan jaringan komputer. Selanjutnya yaitu penerapan sistem keamanan jaringan komputer. Pada contoh kali ini, saya akan menjelaskan penerapan teknologi keamanan yang digunakan pada aplikasi Binance. Sebelumnya apa sih Binance itu? Binance merupakan suatu perusahaan berskala internasional yang kegiatannya memperjualbelikan aset cryptocurrency atau mata uang digital yang berbasis blockchain. Binance bisa disebut dengan exchanger sekaligus wallet karena pengguna bisa menyimpan serta menukarkan aset kripto miliknya. Binance merupakan salah satu platform dengan teknologi keamanan dari segi pengguna yang canggih. Jadi salah satu perusahaan atau aplikasi yang menerapkan sistem keamanan yang cukup canggih pada sekarang ini yaitu Binance. Binance adalah suatu aplikasi atau perusahaan yang bergerak di bidang mata uang digital. Binance bisa menyimpan aset kripto kita sekaligus merupakan tempat untuk menukarkan atau sebagai exchanger dari aset kripto.
Seumpama kita memiliki Bitcoin, nanti bisa ditukarkan dengan aset kripto lain, misalnya Binance Coin atau yang lainnya. Selanjutnya, teknologi keamanan yang ditawarkan Binance kepada penggunanya. Jadi dalam Binance ini terdapat beberapa sistem keamanan yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan akun milik pengguna, yang nantinya dapat menjaga akun pengguna dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, penggunaan password akun yang rumit. Dalam membuat akun di Binance, pengguna diharuskan membuat kata sandi atau password yang rumit sesuai arahan dari sistem. Hal ini dikarenakan semakin rumit password yang dibuat, maka akan semakin sulit dan semakin kecil pula resiko akun pengguna dibobol oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau hacker. Berikut aturan dalam pembuatan password di Binance. Harus terdapat huruf kapital, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Pengguna tidak dapat menarik dana dari akun Binance selama 24 jam setelah mengganti password akunnya. Jadi di Binance ini ada aturan dalam membuat password akun. Dalam membuat password akun, dengan aturannya, dalam satu password harus memuat huruf kapital minimal 1, ada huruf kecil, ada angka dan karakter spesial seperti tanda pagar, tanda bintang, dan lain-lain. Hal ini diperlukan agar kombinasi password akun milik pengguna itu semakin rumit. Karena apa? Semakin rumit password yang kita buat, nantinya akan semakin sulit pula nanti dibobol oleh hacker. Dan untuk menambah keamanannya, pengguna tidak dapat menarik dana dari akun Binance selama 24 jam setelah mengganti password. Kenapa kok harus 24 jam ini? Untuk mengantisipasi apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang sudah berhasil masuk ke akun seseorang, untuk memastikan bahwa orang tersebut merupakan pengguna asli dari akun tersebut. Jadi dikasih waktu 24 jam agar transaksi yang dilakukan nanti benar-benar aman. Selanjutnya, autentikasi dua faktor atau biasa disebut dengan 2FA. Autentikasi dua faktor adalah sistem keamanan yang melindungi akun pengguna dengan dua kunci. Dalam konteks ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu password, autentikasi telepon, atau biasa kita kenal dengan OTP, bisa melalui SMS maupun panggilan telepon, dan pengguna sidik jari. Sistem keamanan 2FA yang digunakan di Binance yaitu SMS OTP dan verifikasi Google Authenticator. Jadi, untuk menambah keamanan di akun Binance, pengguna disarankan menggunakan autentikasi 2 faktor. Jadi nanti ada 2 kunci yang digunakan pengguna untuk masuk ke akun Binance. Kedua kunci tersebut harus sama-sama valid. Apabila salah satu ada yang tidak valid, maka pengguna gagal untuk masuk ke akun. Bentuk autentikasi 2 faktor yang sering digunakan khususnya di Binance itu merupakan SMS OTP dan Google Authenticator. SMS OTP nanti digunakan untuk memverifikasi nomor seluler atau nomor ponsel yang dimiliki pengguna. Apakah pengguna sedang memakai HP tersebut menggunakan nomor telepon yang telah didaftarkan atau tidak. Sedangkan Google Authenticator itu untuk memverifikasi bahwa pengguna login menggunakan smartphone. Jadi kalau pengguna mengaktifkan
Google Authenticator dan pengguna tidak login dari smartphone, nanti tidak akan mendapatkan kode Google Authenticator yang artinya pengguna tidak dapat login ke dalam akunnya. Dengan mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor ini dapat menambah keamanan dari akun Binance. Contoh aplikasi lain yang menggunakan autentikasi 2 faktor yaitu ada WhatsApp, Telegram, seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang mengutamakan pertukaran data-data pribadi maupun keuangan sekarang ini sudah banyak menggunakan sistem keamanan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Selanjutnya dalam Binance ada yang namanya manajemen perangkat yang diotorisasi. Dalam Binance terdapat menu manajemen perangkat atau perangkat yang diotorisasi. Manajemen perangkat ini yaitu pada satu akun Binance dapat diatur perangkat mana saja yang diperbolehkan mengakses akun Binance tersebut. Dengan adanya manajemen perangkat ini dapat mencegah orang asing masuk ke akun kita dengan sengaja. Tentu hal ini dapat menghindarkan pengguna dari risiko kehilangan data. Jadi untuk menambah keamanan lagi di akun Binance, kita dapat mengatur perangkat-perangkat mana saja yang kita izinkan untuk mengakses akun Binance kita. Seumpama kita mendaftar Binance di smartphone dan kita juga mempunyai laptop dan kita ingin mengakses akun Binance kita juga di laptop. Jadi di akun Binance di menu manajemen perangkat nanti bisa ditambahkan perangkat laptop kita untuk diizinkan mengakses akun Binance kita. Jadi nanti apabila ada orang lain yang di luar otorisasi perangkat yang diizinkan itu mengakses akun Binance kita, itu tidak bisa mengakses karena mereka tidak memiliki izin untuk login atau mengakses akun kita. Selanjutnya, keamanan transaksi berbasis blockchain. Keamanan transaksi keuangan pada zaman sekarang memang merupakan prioritas utama dalam sistem keamanan. Transaksi di Binance tergolong aman karena dalam bertransaksi mata uang digital, Binance sudah menerapkan teknologi yang handal dengan ekosistem blockchain. Jadi setiap transaksi pengguna dilakukan secara langsung tanpa perantara lain. Jadi setiap transaksi mata uang digital di Binance baik beli maupun jual itu menggunakan ekosistem blockchain yang nantinya transaksi itu dilakukan secara langsung kepada orang yang membeli aset kripto kita, tidak melalui perantara-perantara lain. Jadi transaksi kita dapat dipastikan aman dan selamat sampai tujuan penerima transaksi kita. Sistem blockchain ini sudah banyak digunakan sekarang dalam bertransaksi mata uang digital, khususnya Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, dan lain-lain. Karena memang sistem blockchain ini sudah ada sejak Bitcoin diciptakan. Jadi sistem ini merupakan salah satu sistem keamanan dalam bertransaksi yang low fees atau tidak ada biaya karena dilakukan secara langsung peer to peer dari pemberi ke penerima pembayaran. Seperti itu. Thanks, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.